Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, sahabatku semua. Jumpa lagi, kita ngopi-ngopi lagi, cerita kehidupan ya. Ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita. Assalamualaikum Bang Andi, gini Bang, saya merasa bahwa saya sudah diobat oleh ibu saya agar tidak bisa menikah, dan saat ini sulit rasanya saya disukai oleh perempuan. Terus apakah ini saya benar diobati agar saya tidak bisa menikah, Bang Andi? Dan apakah ini ada campur tangan Allah? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini namanya sugesti alam bawah sadar. Makanya hati-hati dalam segala prasangka, dalam segala sugesti dari luar diri. Karena sugesti itu kalau sudah ditanamkan dan engkau meyakini, engkau mengiyakan, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Contoh, ada orang benci sama kita, marah sama kita, langsung menyumpah serapah lah orang itu, ya kan. Ada juga kemarin tuh yang nanya, Bang, saya pernah disumpah Bang oleh mantan suami saya, sampai kapanpun hidupmu gak akan berhasil, sampai kapanpun hidupmu akan susah, karena kamu udah banyak menyakiti hati saya sumpahi hidupmu akan melarat begini begitu. Akhirnya sampai sekarang benar melarat hidupnya. Lalu dia bertanya, apakah karena sumpah beliau Bang, makanya hidup saya sampai sekarang nih kok susah terus ya? Itu namanya sugesti yang tertanam, sugesti yang sudah ditanamkan di alam bawah sadarmu dan kamu mengiyakan. Ketika kamu mengiyakan, maka dirimu akan mewujudkan, dirimu akan memerintahkan sesuatu sesuai dengan yang diprogramkan tadi. Jadi kalau ada sugesti yang kira-kira nggak baik, jangan kamu iyakan, jangan kamu yakini, jangan kamu percayai. Ya, ada juga orang yang sakit. Ketika dia sakit, cari dia orang pintar, berobat dia merasa orang pintar bisa menyembuhkannya. Bukannya kesembuhan yang didapat, apa yang pertama terucap dari orang pintar ini? Oh, kamu udah dibuat orang, kamu sudah dikerjai orang, kamu sudah diobati orang, begini begitu. Sakitmu ini kiriman. Itu juga sugesti. Ya. Ketika engkau di hatimu yakin, percaya, mengiyakan, maka itu akan tertanam dan itu akan terjadi. Jadi apapun sugesti yang bentuknya buruk menjadi suatu ketakutan, ya, secara psikis terserang ya, mental kita, pikiran kita, kejiwaan kita, ada sedikit takut aja, itu alam bawah sadarmu udah terkunci dan itu nanti akan terjadi. Ya. Apa bener Bang, hidupku sial terus gara-gara aku disumpahi orang Bang? Pernah dulu aku nyakitin hati orang Bang, jangan-jangan sumpah dia nih Bang. Itu kamu sendiri yang menanamkan sugesti yang gak baik. Padahal belum tentu orang itu menyumpahi kamu. Ya. Jadi tanamkan sugesti yang baik-baik saja. Aku sulit dapat jodoh Bang, apa benar ini Bang? Gara-gara sumpah serapah mantanku dulu Bang, sehingga sampai sekarang susah aku dapat jodoh Bang. Apa benar diobat orang tua Bang? Kok orang tua pula ngobat? Allahu Akbar, kok jauh kali pikiran kita ya. Jadi hati-hati ya. Banyak orang punya masalah tapi salah tempat untuk bertanya. Seperti apa itu salah tempat untuk bertanya? Dia nggak punya penyakit
yang goib-goib, penyakit begini, penyakit begitu. Nggak ada dia penyakit yang mistis ya. Tapi karena salah tempat bertanya, pergi ke orang pintar. Akhirnya dibilang apa? Oh ini sihir. Oh ini santet. Oh ini serangan. Oh ini kamu dikerjain orang. Akhirnya apa? Karena udah tertanam di dirimu dan engkau mengiyakan sugesti buruk itu akan masuk. Ya, akan terjadi. Jadi gimana bang? Saya hendak keluar dari zona itu biar saya ibaratnya ya sembuh lah dari sugesti buruk yang tertanam tadi. Kamu harus sangkal. Hatimu harus betul-betul menolak. Barulah tubuhmu nanti punya protek ya, punya pelindung. Ya. Tapi kalau kamu yakini terjadi. Kalau kamu iyakan, oh mungkin juga ya gara-gara sumpah mereka ya, saya hidupnya susah ya. Ya terjadi dalam hidupmu. Makanya jangan sampai kita berprasangka yang enggak karena pada pikiran kita itu ada energi. Selalu prasangka yang baik-baik aja. Ya. Kalau lambat jodohmu datang, anggap saja belum waktunya. Ya. Belum waktunya. Jodoh itu dari Allah, bukan dari makhluk. Gak ada makhluk yang bisa menghalangi jodoh orang. Ya. Bang, aku dikerjain orang bang, lambat jodohku bang. Apa betul? Gak ada. Gak ada yang mampu makhluk ini. Ya. Maut, rezeki, takdir, ajal, semua sudah di tangan Allah semuanya ya. Jangan kita percaya makhluk bisa menghalangi itu semua. Jadi biar kita bisa keluar dari situ, coba belajar sugesti yang baik-baik. Oke, kita coba nih. Saya mau tanamkan sugesti pada teman-teman. Siapapun yang mendengarkan audio ini, siapapun yang menyimak video ini, kita lihat dalam 1 minggu. Ya, saya sugestikan, saya tanamkan prasangka yang baik, pikiran yang baik, harapan yang baik. Ya. Siapapun yang mendengar audio ini dalam 1 minggu ini akan mendapat kejutan yang luar biasa. Akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan yang gak pernah terpikirkan. Kita buktikan ya. Mau terbukti gak terbukti urusan belakang. Yang penting ini kan sesuatu yang baik. Saya masukkan kepada diri kalian. Apakah diri kalian mengiyakan atau tidak? Sugesti ini. Kalian terima atau tidak? Kalau kalian terima, insya Allah semesta akan mendukung dan membuktikan apa yang kalian yakini. Dalam 1 minggu ke depan setelah nonton video ini akan ada berita baik, akan ada kabar baik, akan ada suatu kejadian yang membahagiakan, akan ada suatu kejutan yang gak pernah terpikirkan, dan disitu membuat kita bahagia dan bersyukur. Amin ya Allah. Ya, bentuknya apa aja? Bisa kerjaan, bisa jabatan, bisa rumah tangga, bisa rezeki, macam-macam, bisa kesehatan ya. Saya tanamkan ya, 1 minggu ke depan kita lihat. Begitulah cara saya menarik kebaikan-kebaikan. Harus yakin di diri kita, sesuatu yang baik akan datang padaku. Aku akan bahagia, aku akan happy, hidupku akan lebih baik lagi. Hari ini susah, besok belum tentu susah. Aku yakin besok aku bahagia. Ya, hari ini aku sedih, besok aku ketawa. Ya, hari ini aku bersedih, besok aku gembira. Jangan kita terpuruk dengan apa yang kita pikirkan saat ini. Tanamkan di dirimu sesuatu yang nikmat, yang happy-happy, yang indah-indah aja. Tapi kalau di dirimu sudah selalu kau tanamkan susah, menderita, sial, udah, itu udah terkunci. Maka kesialan yang datang terus. Ya. Jadi kebanyakan kita ini, manusia ini
menciptakan hidupnya melalui pikirannya yang buruk tadi. Ya. Jadi kamu harus keluar dari situ. Harus keluar dari mindset yang selalu mengajak kita pada kesusahan. Jadi ada apapun prasangka yang kira-kira membuat kamu tambah susah, jangan kamu iakan. Jangan kamu terima, jangan kamu ibaratnya kamu program, kamu install pada alam bawah sadarmu, jangan. Memang banyak juga orang nggak ngerti tentang alam bawah sadar, nggak banyak orang nggak belajar, banyak orang nggak ngerti tentang sugesti, tapi itu terjadi dalam hidupnya. Dia merasa dirinya sial, merasa dirinya nggak beruntung, merasa dirinya tidak sebahagia orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Bertahun-tahun yang engkau nggak akan bahagia, engkau akan susah keluar dari zona itu, ya kan? Jadi kita harus berani keluar. Contoh nih, mengapa orang miskin, keluarga orang miskin susah kaya, susah hidupnya lebih baik? Karena sudah di mindsetnya udah miskin. Ya, bapaknya miskin, anaknya pun miskin. Ya, apakah salah itu bang? Sebenarnya nggak salah. Kalau dia bahagia dengan kemiskinannya nggak salah. Tapi udah miskin susah lagi, ya kan? Nah, karena engkau merasa miskin tadi itu. Tapi coba engkau keluar, orang tua aku miskin, aku nggak miskin kok. Aku hidupku lebih baik kok. Aku ingin maju kok. Aku juga mau hidupku lebih baik lagi. Jangan orang tua udah susah, aku pun susah. Ketika di hatimu ingin lebih maju, maka itu akan terbukti. Pasti hidupmu lebih baik daripada orang tuamu. Jadi jangan kita terjebak dengan lingkaran setan tadi. Ya. Harus berani keluar. Itu juga mindset yang positif. Jangan sikit-sikit ngomongnya, aku tak ada duit lah. Aku tak mampu lah. Aku tak bisa lah. Aku siapa lah, ya kan? Kalau kamu melihat dirimu siapa, lemah. Siapalah kita, pasti kita merasa lemah. Tapi kalau engkau ada keyakinan, aku yakin Tuhan sama aku kok. Aku bersama Tuhan. Ya, ada Allah yang mendukungku kok. Yang kusembah yang maha kaya, masa aku miskin? Yang kusembah yang maha kaya. Masa sih nggak ada kurasakan kekayaannya? Hatimu itu harus gimana ya? Keluarlah dari tempurung tadi itu, ya, dari mindset yang selalu mengajakmu pada keterpurukan. Kamu harus berani keluar melangkah. Jadi tanamkan sugesti yang baik-baik dan di luar batas. Jangan yang terbatas. Kalau lihat diri pasti terbatas. Ya. Harus ada keyakinan, menanamkan sisi kebahagiaan, program diri kita ini biar bahagia. Perintahkan dirimu biar bahagia. Apa yang kita rasa sekarang? Bang, aku gak happy, aku gak bahagia. Karena kamu belum menyadari hakikat kebahagiaan. Ya. Jangan dianggap sesuatu yang kamu dapat, kamu raih, terus kamu bakal bahagia. Belum tentu. Banyak orang inginnya ini, inginnya itu, gak bahagia juga. Iya kan? Tapi kalau di hatimu sudah kau tanamkan, aku seorang yang bahagia. Sudah kusugesti diriku, sudah kuperintahkan diriku, aku orang yang happy. Aku orang yang bersyukur, aku orang yang bahagia. Hidupku tenang. Nah, walaupun engkau nggak punya apa-apa, tapi karena engkau sudah memposisikan diri, memerintahkan diri, kamu bahagia. Kebahagiaan itu akan datang. Walaupun itu dari hal-hal yang sederhana. Ya, banyak kan kita lihat orang nggak punya apa-apa. Orangnya kita bilang dari segi zohir miskin, nggak punya harta benda. Tapi wajahnya itu kayak penghuni surga, tenang wajahnya. Nggak ada wajah beban hidup. Kenapa bisa dia bahagia begitu? Ya karena dia sudah tanamkan dirinya bahagia.
Pilihan di tangan kita sendiri. Ya. Jadi jangan sampai ketergantungan kebahagiaan itu dengan sesuatu yang engkau hendak raih, baru kau dapat. Ketika dapat, baru kau bilang bahagia. Bang, aku belum dapat jodoh, bang. Terus kau bilang kau sial. Terus engkau bilang kau nggak bahagia. Banyak orang udah dapat jodoh nggak bahagia juga, berantem terus tiap hari. Ya, selingkuh lakinya, selingkuh bininya. Ya kan? Apakah ketika dapat jodoh sudah jaminan bahagia? Belum tentu juga. Jadi bahagia itu kita yang ciptakan sendiri. Ya. Sekarang sugesti dirimu, tanam dirimu. Siapapun di sini yang lagi sakit, yang lagi terpuruk, yang lagi menganggur, yang lagi punya masalah kehidupan, yang lagi sedih, dikecewakan, siapapun lah, apapun bentuk masalah, tanamkan di dirimu, aku akan bahagia. Ya, aku perintahkan diriku untuk bahagia. Aku nggak tahu nih jalan kebahagiaan itu seperti apa nanti, tapi aku akan meraih kebahagiaan. Aku seorang yang bahagia, aku seorang yang beruntung. Aku seorang yang happy. Hidupku penuh kenikmatan. Tanam terus di hatimu itu. Jangan hanya kata-kata sial aja yang kau ingat. Susah aja yang kau ingat. Nah itu makin terinstal. Maka kesusahan terus yang datang. Ya. Apa Allah bilang? Ketika engkau bersyukur, akan kutambahkan nikmatmu. Tapi kalau engkau kufur, azabku amat pedih. Ayo belajar bersyukur. Ya. Udah banyak kenikmatan, kebahagiaan, tapi selalu kita nggak pernah bersyukur. Azab dibuat Allah nanti. Makanya hidupmu penuh azab. Hidupmu penuh penderitaan, penuh kesakitan. Karena dirimu nggak ada rasa syukur tadi. Jadi ketika engkau merasa dirimu sudah di posisi bahagia, bang, aku nggak bisa lah bang, bahagia bang. Buktinya aku masih susah bang. Masa sih kondisi susah aku bilang bahagia? Ya jangan lihat susahnya, lihat kebahagiaan yang lain. Ya, mungkin susahmu nggak dapat jodoh, kebahagiaan yang lain bagaimana? Dari segi rezeki, dari segi karir, dari segi kerjaan, dari segi kehidupan. Banyak nikmat Allah yang lain. Ya. Begini manusia. Kurang syukur. Tapi ketika engkau bersyukur, aku bersyukur, ya Allah. Susah-susah diriku, banyak lagi yang lebih susah. Sial-sialnya diriku, banyak lagi yang lebih sial. Aku gak menderita mereka, ya Allah. Aku bersyukur, ya Allah. Pahitku cuman sedikit, mereka lebih pahit lagi tuh, berkali-kali lipat orang lain pahitnya. Aku bersyukur ya Allah, pahitku nggak seperti mereka. Tanamkan di dirimu, aku seorang yang sukses dunia akhirat. Aku seorang yang bahagia zahir dan batin, ya. Happy hidup kita. Baik pun kok engkau nggak punya apa-apa ya. Bisa mungkin dari segi materi nggak punya apa-apa kita. Tapi kalau engkau sudah tanamkan engkau seorang yang puas hati, bahagia, maka kebahagiaan itu akan seperti magnet datang tuh kebahagiaan. Ya, kita akan jumpa orang-orang baik ya. Dengan kita berjumpa dan bersilaturahmi dengan orang-orang baik, maka kebaikan semua datang. Rezeki juga akan mengalir datang ya. Kenapa bisa datang? Karena pada diri kita sudah menjadi magnet yang positif. Karena engkau sudah kunci, engkau sudah perintahkan dirimu untuk bahagia. Ya kan? Jadi hati-hati ya, siapapun di sini yang pernah dengar cerita orang, pernah dengar ramalan orang, pernah dengar apa lagi? Sumpahan orang ya, mungkin kita
Sering nanya sama orang pintar, diramalkan bakal begini, bakal begitu. Kalau ramalannya baik, ini ramalannya banyak bikin mencekam hati, bikin takut ya. Kamu diginiin orang, digituin orang, ya kan? Nah, itu sudah sugesti yang buruk. Coba kita diramalkan yang baik-baik. Walaupun kita awalnya itu hanya ucapan kosong, tapi kita yakin bisa jadi yang baik itu terjadi. Ya kan? Apalagi kau disumpahin orang, aku sumpahi kau sial terus hidupmu ya. Sakit hati orang itu sama kita, disumpahinnya kita, dan itu terdengar sama kita. Jangan kamu iyakan. Kalau kamu iyakan, betul akan terjadi, dan kamu akan temakan sama sumpahnya. Tapi kalau batin mau menolak, nggak ada itu, nggak yakin aku. Ya, aku happy, aku seorang yang bahagia. Nggak ada tuh yang namanya sial-sial itu. Gak yakin aku kalimat-kalimat sial itu. Aku seorang yang bahagia. Perintahkan dirimu, maka akan terprotek, akan terlindungi. Nah, kesialanmu datang gak jadi datang. Karena apa? Pada dirimu sudah kamu perintahkan untuk happy, untuk bahagia. Ini ilmu luar biasa, ilmu ini betul. Kita bilang sepele ya, ilmu sugesti, ilmu alam bawah sadar, kita bilang sepele, padahal itu sangat mempengaruhi hidup kita. Tergantung kamu tuh seringnya dapatnya sugesti yang bagaimana. Ya, jika sugestimu selalu masuk yang baik-baik, yang baik yang datang. Tapi jika sugestinya selalu yang buruk-buruk, dan engkau iyakan pula lagi, hatimu mengatakan iya, gak kamu bantah, buruk yang datang. Ya, jadi kita coba nih. Gak apa-apa, ini cerita-cerita kosong ya. Saya bukan Tuhan ya. Saya bukan orang yang ibaratnya ucapannya punya karomah, enggak. Tapi apa salahnya kita coba? Saya sugesti siapapun yang mendengar di sini, seminggu ke depan, ya, atau selamanya ke depannya kalian akan bahagia. Entah bagaimana caranya, entah bagaimana jalannya, ketika kalian sudah mengiyakan aku seorang yang bahagia, dunia akan mendukung, semesta akan mendukung. Ya, kebaikan akan datang kepada kalian. Saya tanamkan di alam bawah sadar kalian. Kebaikan akan datang kepada kalian. Ya, rezeki akan datang kepada kalian. Kenikmatan akan datang kepada kalian. Bagi siapapun yang mendengar, aminkan, dan hati kalian iyakan. Kita lihat seminggu ke depan dan selamanya. Insya Allah, ketika kalian yakin, masuk. Ketika kalian memprogram alam bawah sadar kalian, mengunci dengan program yang sudah terinstal yang baik-baik, maka yang baik-baik akan datang. Ya, kebaikan akan datang kepadaku dan aku yakin. Rezeki akan mengalir deras padaku dan aku yakin. Ya, kenikmatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, apalagi kesuksesan akan datang sendiri tanpa aku kerja keras. Aku yakin. Karena sudah kukunci. Itu akan mengalir dengan sendirinya. Alam semesta akan mendukung. Karena Allah bilang apa? Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Ketika engkau berprasangka yang baik-baik, engkau sudah mengunci di alam bawah sadarmu, maka tubuhmu akan memerintahkan itu semua. Ya, jauh dari kata sial, jauh dari kata sedih, jauh dari kata kemurungan. Apapun masalah hidup akan aku hadapi dengan senyuman, karena aku seorang yang bahagia. Tanamkan di hati kalian dan iyakan. Kita lihat ke depannya ya, berubah nggak hidup kalian? Tergantung mau apa? Mau nerima atau enggak ini? Ya, kita lihat ke depannya. Tergantung kalian mau menerima atau tidak. Itulah yang membuat hidup kita nggak berubah, itu dari situ rupanya. Aku orang susah bang. Ya udah susah terus lah.
Kalau kau merasa susah, aku orang tak punya bang, ya sudah aku tak punya terus. Aku orangnya begini begitu, ya sudah. Gimana mau maju? Ya, jangan kita asik di lingkaran setan tadi itu. Jangan terjebak dengan lingkungan, jangan terjebak dengan sugesti-sugesti dari sekitar, jangan. Terkadang banyak kita hendak melangkah, orang-orang sekitar tuh selalu menjatuhkan, selalu mencekal, selalu gimana ya, nggak mungkin bisa kau siapa, kan gitu. Tapi kalau di hatimu sudah memprogram, ya aku nggak mau kayak kalian, aku akan maju, aku akan happy, aku akan bahagia, aku akan beda dengan kalian. Nah, hati kita tuh harus ada yakin begitu. Maka nanti buktikan berapa tahun ke depan dengan orang-orang yang selalu mencekal tadi, ya pasti banyak perbandingan kita ya. Orang itu jalan di tempat, kita udah jauh melangkah. Karena apa? Di diri kita sudah kita tarik itu, sudah kita program. Beda dengan orang yang pikirannya selalu negatif. Maka negatif yang datang. Jadi apapun masalah hidup yang kau susahkan sekarang, jangan kamu pikir yang macam-macam ya. Apapun ucapan orang, sugesti orang, sumpah serapah orang, jangan kau anggap begitulah. Buang jauh-jauh itu. Program dirimu, aku seorang yang bahagia. Ya. Aku seorang yang jiwanya tenang. Nanti kita lihat. Kebaikan datang. Semesta mendukung, ya kan? Apapun bentuk usaha kita kok semua dimudahkan gitu ya. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik ya. Pokoknya enak lah. Jadi buktikan ya. Memang ini perlu kita pelajari. Banyak orang nggak paham itu. Padahal itu ya yang dibilang sugesti diri. Dia sendiri yang mensugesti dirinya agar makin terpuruk. Nah, tapi banyak juga yang nggak paham ilmunya. Jadi kalau kamu mau hidupmu lebih baik, lebih happy, lebih bahagia, ya rubah program di dirimu tuh. Perintahkan dirimu untuk bahagia. Tanamkan sugesti itu. Ya kan? Ini yang sering saya lakukan ini. Dari saya tamat sekolah. Setiap saya jumpa ayah saya, almarhum ayah saya, ya, ayah udah enak ya sekarang ya, saya bilang gitu ya. Waktu saya baru mulai kerja ya, udah tamat sekolah baru mulai kerja. Langsung saya bilang, ayah nggak usah banyak pikir lagi ya. Apalagi ayah mau pikir hidup ini, saya bilang. Anak-anak ayah sudah sukses semua, apalagi ayah mau pikir. Padahal saya belum sukses itu. Tapi selalu itu terucap tuh, anak-anak saya sudah sukses ya. Ngapain ayah mau pikir-pikir macam-macam lagi. Lalu ayah saya senyum kecut dia kan, sukses dari mana kau ini katanya kan. Tapi ketika sekian tahun itu selalu saya ucapkan, itu sudah sugesti diri juga. 4 bersaudara saya anak paling tua. Di antara 4 orang adik-beradik ini, kehidupan saya yang paling lebih baik di antara ketiganya. Ya, saya 4 bersaudara. 3 ini di bawah saya. Di antara semuanya saya yang kehidupannya lebih baik, lebih mewah. Bisa dikatakan ya saya merasa sukses. Ya. Karena sesuai ucapan. Saya bilang ya, tenang ya, anak-anak ayah sudah sukses semua ya. Dan saya tanamkan di diri saya sukses. Nah, berapa tahun ke depan, ya itu semesta mendukung. Kehidupan kita lebih baik. Ya. Nah, sekarang tinggal teman-teman mau buktikan atau enggak. Jadi jangan hanya berusaha dengan zohir, tapi batinmu nggak pernah bekerja. Capek kita kalau dengan zohir aja. Jadi istilah kerja keras banting tulang itu bukan untuk meraih kesuksesan. Kalau mindsetmu nggak benar, nggak bisa juga sukses. Nggak bisa juga engkau ibaratnya kehidupanmu lebih baik, nggak bisa. Ya, harus dibantu dengan kerja secara batin.
Bagaimana tuh Bang kerja secara batin? Kalau batinmu sudah ada energi, kebaikan akan datang, kenikmatan akan datang. Ya. Engkau program dirimu, aku orang yang sukses, aku orang yang beruntung, aku orang yang bersyukur, aku orang yang lebih baik dari yang lain. Ya, aku beda, nggak seperti mereka. Yang penting kita nggak sombong loh. Kita meyakini diri kita lebih baik sebagai menarik kebaikan. Ya, yang penting ya nggak boleh sombong. Ada rasa syukur. Ya kan? Tanamkan di dirimu program itu. Ketika engkau betul-betul meyakini dirimu seorang yang sukses, seorang yang bahagia, ya kebahagiaan akan datang. Ya, tanamkan. Kalau mau kehidupan kita berubah lebih baik, engkau harus rubah mindsetmu, pikiranmu. Jangan nasi susah, sedih, sial, apa lagi? Menderita, pahit. Itu aja engkau ingat. Kalau ke situ terus mindsetmu, engkau memprogram dirimu biar apa? Biar sial terus. Ditambah lagi omongan-omongan orang yang membuat kita tambah kepikiran. Ya, Bang, aku disumpahi suamiku, Bang, mantan suamiku, Bang. Ketika kami bercerai dia sumpahi saya, Bang. Katanya saya nggak akan bahagia hidup saya. Akan susah hidup saya. Dan kau yakin pula ya susah hidupmu. Jadi jangan sampai kita mengiyakan program yang dari luar diri. Apapun kata orang, kalimat orang, bantah. Hatimu harus bantah. Nggak ada itu. Emang kau siapa? Nggak ada itu. Aku yakin aku orang yang bahagia. Nggak bisa seorang makhluk pun mengatur hidupku. Karena aku sendiri yang memprogram diriku. Ya. Jadi jangan sampai omongan orang begini, omongan orang begitu terinstal. Nah, itu yang membuat kau susah. Ya. Jadi siapapun di sini diulang-ulang lagi ya, kita program ulang. Aku yakin aku seorang yang happy, aku seorang yang bahagia. Aku seorang yang sukses dunia akhirat. Aku seorang yang bahagia lahir batin. Tuhan bersamaku dan aku bersama Tuhan. Allah bersamaku dan aku bersama Allah. Pasti happy hidupku. Ya. Yakini itu. Seminggu ke depan kita lihat-lihat aja. Apa kebahagiaan kenikmatan yang datang yang gak pernah kamu pikirkan. Ya. Kita tunggu aja seminggu. Nanti tolong komen di sini. Kalau teman-teman masuk, sugesti ini masuk sama kalian dan terbukti, tolong nanti komen. Ya, apapun bentuknya. Misalkan dapat pekerjaan, Bang aku selama ini nganggur Bang. Nah, dalam seminggu nih dapat pekerjaan, yakin. Ya. Misalnya ada masalah, dalam seminggu ini selesai masalah, yakin. Program dirimu untuk yang baik-baik. Mudah-mudahan kehidupan kita lebih baik. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan gak pahit kali kopinya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.